Tes tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat DDNS pada Mikrotik menggunakan fitur dari Tunnel My ID. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat DDNS tapi kita pasang di OpenWRT. Sekarang sudah ada Mikrotiknya, jadi kita prakteknya pada Mikrotik ya kan. Untuk memanfaatkan DDNS ini kita harus setting port forwarding atau bisa juga kalian setting DMZ ya kan. Ini kalian cari tutorial di channel Holistic ini ada yang namanya setting DMZ sama port forwarding, terserah, bisa kalian pakai DMZ aja, bisa pakai DMZ sama port forwarding digabung, terserah kalian. Oke. Penjelasan lengkapnya ada di sini itu 10 menit sama 20 menit. Oke, sebenarnya di dalam Mikrotik itu sudah ada yang namanya DDNS ya kan. Ini DDNS dari Mikrotik ya kan. Kalian masuk aja di IP kemudian cloud. Di sini ada yang namanya DDNS. Ntar cek dulu. Oke. Di sini ada yang namanya DDNS. DDNS itu ya DDNS, Dynamic DNS gitu. Tapi di sini ini bawaan Mikrotik ya. Jadi bawaan Mikrotik kita sudah disediakan apa? Alamatnya secara otomatis melalui ini, alamat ini. Depannya ini kan ID Mikrotik kita atau serial numbernya, kemudian dilanjutkan dengan snmynetname.net gitu ya. Coba kita copy. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah apa? Setting ya untuk DMZ-nya. Untuk DMZ-nya saya sudah setting. Jadi secara otomatis dia bisa diakses langsung dari jaringan IP public gitu tuh, bisa ya. Bisa masuk karena sudah disetting. Oke. Kalau kalian belum disetting untuk DMZ dan port forwarding, silahkan balik lagi ke channel Holistic, langsung pelajari tutorial yang ini DMZ untuk ke Mikrotik ini ya. Oke, lanjut. Bisa kalian kalau nggak mau ribet pakai yang akan ada di video ini, kalian cukup checklist yang ininya aja. Kalian masuk IP, cloud, kalian checklist ini, apply, kemudian force update. Langsung di sini DNS name bisa kalian copy ya kan. Contoh saya copy, kemudian saya buka lagi lewat Winbox gitu ya. Oke, kita coba connect. Tuh bisa. Ya. Jadi gitu. Jadi itu kalau kita pakai DDNS dari Mikrotik. Tapi gimana kalau kita membuat DDNS sendiri dari Tunnel My ID ya. Oke, kalian langsung saja masuk ke website tunnel.my.id, kalian nanti langsung login atau register. Kalau kalian sudah punya akun langsung login aja ya kan. Setelah login kita tunggu, langsung kalian masuk di menu DDNS. Di sini banyak banget menunya. Kita masuk ke DDNS. Nah, ya kan. Kita tambahkan DDNS ini, add DDNS. Oke, misalnya record ini nama DDNS kalian. Contohnya apa ya? Tutorial gitu ya kan. Tutorial ya. Kemudian kalian klik save and go back to list. Nah, nih di sini nih ada langsung ada tutorial DDNS My ID ya kan. Di sini URL update-nya, oke. Kita copy yang ini. Kita copy, kemudian kita masuk sini, langsung kita paste coba. Nah, gitu. Oke, ketika kita akses ke tutorial, kita copy aja ya dari sini ya. Kita copy dari sini. Kita copy ini, kita copy, kita paste di sini. Nah, langsung masuk ke router kita karena sudah diupdate untuk itunya itu apa? Untuk IP-nya kita sudah diupdate, oke. Kemudian bagaimana caranya biar ini tetap terupdate terus IP-nya menggunakan Mikrotik ya kan, karena Mikrotik kita terhubung ke modem kita IP-nya ganti-ganti terus kalau restart. Bagaimana caranya biar alamat ini tetap terupdate atau terpointing IP-nya ke DNS ini tetap update IP-nya ke modem kita gitu ya maksudnya. Ribet banget kamu. Caranya adalah kita copy dulu yang ini, linknya yang ini ya, yang kita buat tadi. Kita copy, kemudian kalian masuk ke sini. Caranya kita menggunakan fitur yang namanya torch, tools, ya kan. Kemudian torch.
torch gitu ya kan. Nah, torch ya kan. Bukan torch, apa sih? Fetch kok, torch fetch ya kan, fetch. Nah, tool fetch baru kalian pastekan alamat ini, kemudian enter. Nah, gitu. Jadi menggunakan menu tools, tool, kemudian fetch, kemudian langsung alamatnya kayak gitu. Nah, alamat ini bisa kalian buat sendiri ya, nanti jangan copy alamat ini kayak kasus kemarin itu ada yang copy alamatnya. Oke. Ini kan manual ya kan. Gimana caranya kalau ini berjalan otomatis melalui sistem ya kan, melalui scheduler gitu ya. Karena script ini sudah berhasil, bisa kita lihat di menu files. Di sini ada filenya ya kan. Ada filenya. Kita akan buat secara otomatis script ini atau kita update otomatis IP-nya, IP DNS-nya melalui scheduler biar kalau tiba-tiba modem restart kita tetap bisa terhubung melalui alamat yang kita buat dari DNS itu ya kan. Oke, kita masuk ke menu sistem, kemudian scheduler. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, langsung saja kita paste kayak gini. Nanti hasilnya kayak gini ya. Tool fetch segala macam ini kalian kasih enter aja. Nah, gini. Kemudian name kasih aja nama terserah kalian. DNS tutorial gitu kan. Tutorial gitu ya. Nah, kemudian start date ini biarin gitu, kemudian start time ini kalian kasih 00 aja. 00 aja semua. Kemudian interval ini adalah waktu berapa menit sekali dia itu script ini dijalankan gitu ya kan. Biasanya saya cukup 45 menit sekali. Oke, 45 menit sekali scriptnya dijalankan. Atau kalian modemnya sering restart nih ya kan, katanya kalau ada masalah harus di restart modemnya. Itu ya kan, kalian kasih aja misalnya 5 menit lah ya gitu ya, 05 berarti 5 menit. Jadi kemudian kita apply, nanti di sini ada keterangannya ya kan, next run Juni 13 Juni jam 5.25, nanti jam 5.25 akan script ini akan dijalankan. Ketika script ini dijalankan maka otomatis akan mengupdate IP DNS kita. IP kita yang baru akan diupdate ke server DNS dari TunnelMyID gitu. Oke, misalnya kalian ini per 10 menit ya kan, maka per 10 menit dia akan update. Next 10 menit akan diupdate nih, jam 5.30 akan diupdate. Nanti setelah jam 5.30 jam 5.40 gitu terus, terserah mau diupdate berapa menit. Tapi saya sarankan jangan terlalu cepat ya update-nya. Ya percuma aja kan, kita kan jarang restart modem juga. Kita set aja per 1 jam aja, per 1 jam. Nah, tuh berarti nanti jam 6 bakal update DNS kita ke server TunnelMyID gitu. Misalnya kita restart modem ya kan, kita harus nunggu dulu 1 jam misalnya. IP-nya kan sudah berubah nih, kita harus nunggu dulu sejam baru IP-nya terupdate ke sistem gitu. Oke, atau kalian bisa saja start time-nya kalian pilih startup gitu, setiap kali startup dia akan update gitu ya. Ya tapi terserah sih maunya kayak gimana ya. Oke, jadi gitu aja. Yang penting kalian buat dulu di sini di DNS ini seperti yang tadi saya contohkan, kalian tambahkan DNS ini, kemudian kalian kasih namanya apa, nanti akan dapat URL update kayak gini ya kan. Ini bisa kalian copy, kemudian kalian paste ke dalam mikrotik kalian ya kan, alamat ini. Jadinya kita menggunakan tool fetch. Oke. Jadi kemudian kita coba ya. Kita coba lewat Winbox. Copy. Kemudian lewat Winbox kita coba gini ya. Tutorial DNS my ID, kemudian connect hook. Nah, bisa. Oke. Cek dulu. Nah, oke. Sampai di sini dulu untuk tutorial cara membuat DNS pada mikrotik menggunakan DNS dari TunnelMyID. Terima kasih Om Ari untuk DNS-nya. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka klik like, kalau nggak suka ya dislike. Jangan lupa subscribe channel Holistic dan K-Tutorial. Jangan lupa juga join ke grup Facebook K-Tutorial. Dan
di-share juga videonya kalau memang kalian suka videonya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.